dibilang kenapa dia bisa awet banget gitu, karena ada bahan alami pengawetnya gitu. Ada bahan herbalnya. Aku nggak hafal tapi kayaknya jahe, kunyit, madu, kencur, habatus sauda, daun mint, betul. Nah, itu tanpa bahan kimia. Cuman tuh aku pernah juga merasakan di mana asam lambungku ini tuh udah nggak kambuh-kambuh lagi nih. Halo Sobat Faras, terima kasih sudah bergabung di live siang ini. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat relate karena udah biasa banget nih denger orang ngalamin masalah ini, yaitu gangguan lambung. Nah, kali ini kita akan bahas mulai dari kenapa banyak orang yang mengalaminya, pemicu yang bikin kambuh, sampai pendekatan herbal yang lebih ramah di lambung. Di sini saya nggak sendirian, udah ada Kak Putri di sini yang akan menemani saya ngobrol di sesi live siang ini. Halo Kak Putri, gimana kabarnya? Baik, sehat? Sehat dong, Kaya? Kak. Bahagia. Bahagia. Seperti tagline Faras ya. Amin Kak. Amin. Nah Kak, ngomongin masalah gangguan lambung nih. Kayaknya kan udah nggak asing lagi ya. Karena banyak banget di sekitar kita yang suka ngeluh sama masalah ini. Atau bahkan diri kita sendiri nih. Mengalaminya gitu ya. Aku tanya dulu nih, kalau Kak Putri ada nggak keluhan gangguan lambung? Kalau aku sih enggak ya, tapi kalau kadang lupa makan atau telat makan itu pasti tiba-tiba sih. Tapi bukan yang emang udah punya gitu, terus-terusan kamu nggak kayak gitu. Oke, berarti kalau aku juga ada nih Kak. Ada dan emang ada emang ada di dalam sini. Berarti kan ini bukan isu atau bukan isu 1-2 orang aja ya Kak ya. Bukan sedikit orang aja, tapi banyak orang nih juga ngalamin. Kayak di sekitar kita juga kan. Kalau yang aku tahu sih di sekitarku lumayan ya. Kayak aduh aku punya GERD, aku punya gangguan lambung. Iya, seumuran kita ini yang kadang juga pemicunya bukan cuma soal makanan, overthinking gitu kan bisa ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Putri sendiri nih, apa sih alasannya banyak orang itu rentan kena masalah lambung? Apalagi kan di masa sekarang ini ya, yang kesehariannya itu semakin modern gitu. Menurut Kak Putri gimana? Itu yang tadi aku bilang itu, kalau kita bisa karena gaya hidup yang terlalu modern nih, sampai makan pun nggak teratur, sering telat makan, terus pola makannya tuh sering nongkrong sambil minum kopi, ya kan? Terus suka makan makanan yang pedas, asam, gorengan, apa tuh lagi ya, fast food atau junk food itu kan. Terus yang tingkat stresnya itu tinggi sampai bisa kurang tidur. Nah, biasanya ini tuh yang mengakibatkan lambungnya itu terganggu. Lambungnya terganggu, jadi asam lambungnya itu bisa naik. Sebenarnya asam lambung itu cairan yang tugasnya memang mencerna makanan. Tapi kalau produksinya terlalu berlebihan dan juga bahaya. Ya, katup lambungnya itu melemah, jadi itu cairannya bisa naik ke atas dan sampai di dada bahkan ke tenggorokan. Makanya itulah yang disebut sama asam lambung naik. Iya, kalau sampai kerongkongan GERD berarti ya Kak ya. Iya, benar. Jadi kalau emang udah inget-inget punya keluhan kayak gitu, lebih baik ingat makan. Bila perlu alarmin tuh makan ya. Biar teratur ya, di jam segini udah harus makan gitu. Benar-benar. Nah, kita udah paham nih Kak alasan kenapa banyak yang terdampak gitu kan. Sekarang coba kita gali nih, kalau menurut Kakak apa aja sih faktor pemicu yang paling sering bikin kambuh di keseharian? Nah, itu dia telat makan, terus kita minum kafein yang berlebihan ya, kopi, teh yang berlebihan, terus suka sama makanan yang pedas, asam. Kalau Bali itu kan ya rujak-rujak itu ya guys. Udah asam, pedas gitu. Iya lagi. Emang mungkin sebagian orang tuh juga kayak temen-temenku tuh ngerasa kalau dia makan pedas, nafsu makannya itu nambah gitu. Jadi pengen makan terus, apalagi kalau yang emang dia kurus, dia mau program ke menaikkan berat badan, dia memilih cara itu. Nah, makanya kadang dia salah tuh, kenapa aku kayak gini tuh malah makin apa sih namanya? Dia makin tuh micus. dia gendut tapi jadinya asam lambung gitu. Itu karena itu udah salah pemikirannya itu. Terus ya sering begadang ya. Kalau terus abis itu nggak bisa kelola stres. Jadi kalau itu misalnya
dirasakan sehari-hari atau kayak pedes nih kita makan terus-terusan tuh, itu udah jadi yang bikin kayak gangguan lambungnya. Berarti nggak yang semata-mata kayak makan pedas terus langsung kepicu, tapi karena rutinitasnya ya kayak sering, intensitasnya terlalu sering gitu ya, benar-benar. Sama juga dengan pikiran ya, mungkin sekarang kita overthinking tapi belum, enggak tuh biasa aja, tapi kan nanti gitu ya kayak. Tapi kalau terus overthinking pasti ada kayak yang kemarin kita bahas tuh apa tuh namanya, simbol dari sinyal tubuh, sinyal tubuh yang keluar gitu kayak alarm gitu ya, alarm tubuh. Iya benar. Oke. Nah, setelah kita tahu pemicunya nih Kak, yang sering bikin khawatir adalah gejala yang dirasakan. Apakah masih termasuk ini masih gejala ringan atau udah masuk ke ini bahaya nih gejalanya. Nah, kira-kira apa sih Kak gejala awal gangguan lambung dan gimana bahayanya kalau penyakit lambung ini kita biarkan? Kalau gejala awal itu biasanya kan karena aku juga karyawan di Faras ya. Tahu beberapa keluhan customer yang datang, calon customer yang datang yang mau coba itu biasanya dia pasti mual. Terus perut kembung, nyeri ulu hati, sampai dadanya itu udah terasa panas atau heartburn. Atau asam naik ke tenggorokan. Dan satu-satunya lagi itu sering sendawa. Kalau punya teman tuh sering sendawa tuh hati-hati. Kadang juga sampai bau mulut. Bau mulutnya itu beda ya, bukan yang karena apa sih dia tuh sakit gigi, enggak. Bau mulutnya itu beda. Dia tuh kadang nggak ngerasain orangnya itu dia sampai bau mulut gitu. Itu udah kayak agak parah sih. Karena asamnya naik gitu ya Kak ya? Asamnya naik, jadi dia bisa bikin bau mulut gitu. Nah, kalau yang ini, yang gejala-gejala awal yang dibiarkan itu dia bisa jadi GERD kronis sampai luka lambung gitu atau tukak lambung. Tukak lambung. Sampai radang lambung gitu. Tapi emang bahaya sih kalau didiemin ya. Kalau udah ngerasa kayak mual atau apa itu tadi perutnya kembung, itu hati-hati sih. Itu emang di tahap awal, tapi kalau dibiarkan kan dia akan menjadi tahap akhir. Tahap akhir yang bahkan nanti pun orang yang kayak apa ya, yang dia udah lama ngerasain tuh dia udah jarang loh gini, malah dia mual tuh enggak. Malah lebih ke kayak udah kepahit gitu rasanya. Karena udah kayak udah terlalu lama dibiarin, dia ngerasa kayak nanti gitu. Nanti aja dah cegahnya gitu. Iya. Malah semakin parah. Justru yang gejala-gejala awalnya tuh udah gak kerasa lagi gitu ya. Bener. Mungkin karena udah terbiasa kali ya. Kayak malas gini doang gitu. Iya. Atasi aja lah pakai apa gitu kan caranya mereka sendiri gitu. Itu supaya penyakit lambung yang gak kita biarkan nih Kak dan semakin berdampak gak baik kan ya. Pasti harus ada penanganan itu tadi kan. Nah, biasanya mayoritas orang bahkan aku tuh sering menemukan, kadang aku juga ketemu konten-konten gitu, sakit lambung udah di tahap kayak gini, udah nyebut udah di tahap minum ini kayak gitu tuh. Nah, aku sering banget nemuin orang dengan gangguan lambung itu mengandalkan obat-obatan kimia untuk mengatasi gangguan lambungnya saat kambuh. Mungkin karena kan obat kimia cepat gitu ya. Orang kan kalau punya penyakit lambung tuh panik, gimana ya biar perutnya udah gak sakit lagi kayak gitu pasti kan ya. Dan bahkan orang-orang tuh sampai nyoba dan ngebandingin obat kimia yang satu dengan lainnya sampai nemuin yang paling cepat dan paling cocok nih, paling ampuh buat meredakan keluhannya kan. Padahal kalau ya itu tadi kita coba pikirkan, obat kimia itu enggak baik untuk jangka panjang kan. Di kemasannya pun seringkali ada disclaimer kalau obat tersebut tidak untuk penggunaan jangka panjang. Nah, meskipun emang kalau kita bandingkan nih, obat kimia bekerja lebih cepat memang kalau kita bandingkan sama obat herbal. Sedangkan herbal itu kan emang dipilih untuk pendampingan jangka panjang. Nah, kita ngomongin herbal nih. Sekarang kita masuk ke pembahasan prinsip kerja herbal untuk lambung secara umum yang bisa baru kita turunkan ke produk ya Kak ya. Nah, secara umum pendekatan herbal apa sih yang ramah di lambung? Itu yang seperti apa sih kayak prinsip kerja? Apa yang dicari? Misalnya membantu menenangkan dan mendukung kenyamanan pencernaan secara jangka panjang atau sebagainya. Nah, kalau kalau pakai herbal, prinsip kerjanya itu nggak cuma nutup gejalanya aja, tapi dia itu pelan-pelan memperbaiki akar masalahnya. Atau biasa disebut tuh penyembuhan secara holistik lah gitu, menyeluruh gitu.
Nah, produk herbal alami itu dia bisa membantu menenangkan dan menetralkan asam lambung. Jadi rasa perih dan panasnya itu bisa berkurang. Tadi kan ada yang kayak rasa perasaan perih gitu di dada, di mana di panas di dada itu juga bisa berkurang. Nah, yang kedua itu apapun jenis herbalnya, herbal alami itu punya masing-masing sifat anti-inflamasi. Anti-inflamasi alami yang bisa mengurangi peradangan di dinding lambungnya. Terus jadinya lambung ini bisa lebih cepat pulih gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada luka di dinding lambung itu bisa cepat pulih kalau kita pakai itu penyembuhan Herbal alami, itu tadi. Ya herbal alami. Terus yang ketiga itu bisa bantu detoks pencernaan atau mengurangi gas berlebih gitu. Jadi itu baik untuk yang perutnya kembung. Iya. Kan Biasanya kan kalau ini kan perutnya kembung ya. Ngurangi sendawa, bau mulut gitu. Dan yang keempat itu herbal itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadinya keluhan lambung itu jarang muncul kalau daya tahan tubuh kita bagus gitu. Oh iya. Ada kandungan-kandungan herbal, bukan kandungan herbal. Maksudku tanaman herbal yang emang punya sifat untuk melindungi daya tahan tubuh gitu. Memang ada dia gitu. Iya. Kayak kalau lambungnya itu bermasalah, pendekatan herbal itu disarankan karena aman untuk jangka panjang. Gitu. Iya. Tapi pasti yang namanya herbal kan lama gitu, perlu proses dan konsistensi. Tapi tetap bisa menjaga untuk jangka panjang. Mau yang cepet tapi bahaya atau yang lama pelan-pelan, bukan lama pelan-pelan, mungkin ya, tapi iya, pelan-pelan bener. Kak. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Nah, setelah kita bahas pendekatannya secara umum nih Kak, sekarang kita masuk ke contoh pendampingan herbal yang sering ditanyakan di Faras nih, seperti Amoza yang udah ada di depan kita ini ya. Betul. Nah, sebelum orang mau mencoba nih, pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih Amoza ini bisa dinilai cocok sebagai pendamping bagi orang-orang yang punya keluhan lambung? Kenapa Amoza cocok gitu ya? Iya. Padahal dia kecil gitu. Kenapa sih bisa diklaim Amoza bisa nih gitu? Kenapa sih? Kenapa nggak cocok gitu? Itu ada karena terbuat dari bahan alami yang tadi aku bilang dia tuh herbal alami. Aku nggak hafal tapi kayaknya jahe, kunyit, madu, kencur, habatus sauda, daun mint, betul. Nah, itu tanpa bahan kimia. Kalau dibilang kenapa dia bisa awet banget gitu, karena ada bahan alami pengawetnya gitu. Ada bahan herbalnya. Terus diracik khusus emang untuk keluhan lambung dan pencernaan. Dan Amoza ini udah banyak juga ada testimoninya. Jadi orang yang nyoba tuh bukan aku, bukan kamu gitu, tapi orang luar gitu udah ada gitu. Jadi nggak dilebih-lebihkan gitu ya? Ya betul. Tapi Amoza ini tuh kita memposisikannya gimana nih? Sebagai pendamping harian atau juga bisa sebagai pengganti terapi dokter Kak? Kalau pengganti terapi dokter sih aku nggak nyaranin gitu, tapi lebih baik juga kayak Pak Putu pernah bilang kalau obat misalnya nih ada calon customer yang dia tuh sakit tapi udah pakai emang obat dokter sakit lambung gitu. Kalau emang mau disandingkan gitu atau ditemenin sama Amoza itu bisa banget gitu, nggak ada nggak ada efek sampingnya gitu lah, nggak ada kontraindikasinya. Gitu. Nah, kalau untuk kondisi khusus nih Kak, misalnya GERD dan lain-lain gitu, bisa dikonsultasikan dulu kan ya? Iya benar, konsultasi ke dokter atau ke kita boleh gitu. Tapi memang kita nyaranin juga ke dokter kan pasti, ke dokter dulu. Karena kita nggak boleh disclaimer gitu, nggak itu gini gitu. Kita nggak boleh diagnosa. Iya, kita nggak boleh diagnosa. Iya betul. Nah, kalau kita udah mulai nyaman nih dan keluhan membaik setelah konsumsi Amoza, boleh nggak sih Amoza ini tetap jadi perawatan untuk jangka panjang? Bisa banget dan memang bisa, pokoknya bisa. Untuk perawatan gitu karena, ya karena ini aman dan herbal gitu kan. Terus tapi pola penggunaannya kayak gini, misalnya keluhan
lambungnya itu masih sering muncul, kita biasanya saranin minumnya itu 2 kali sehari. Pak, tapi sebelum makan, misalnya pagi sama maksimal kita terakhir makan sore kan jam 5 gitu. Sebelum 30 menit sebelum itu. Terus kalau misalnya untuk menjaga pencernaan, menjaga keluhan, biar nggak muncul nih keluhan lambungnya, pagi itu diminum 1 kali sama air hangat itu udah enak banget. Itu diganti kopi sama teh gitu. Dan aman untuk jangka panjang gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin masalah cara minumnya nih Kak, kan bisa kita minum langsung atau kita campur sama air. Itu ada perbedaannya nggak Kak? Maksudku dalam hal akan lebih efektif kalau kita minum langsung atau akan lebih efektif kalau kita campur air hangat. Nah, itu gimana tuh bedanya Kak? Kalau waktu itu ada pertanyaan kayak gitu juga, dan Pak Putu itu nyaranin, Pak Putu itu menjelaskan kalau keduanya itu efektif. Nah, nyamannya di kita aja gitu kan. Ada yang lebih suka dia tuh rasanya itu lebih nyegrak gitu di tenggorokan gitu. Ada juga yang suka soft gitu, halus saja masuk ke tenggorokan sama kerongkongan gitu. Nyamannya pribadi sih, tapi keduanya efektif masih. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu ya, kan maunya yang mana. Misalnya kita lagi di luar nih, tapi kita need yang Amoza gitu, lagi makan tapi cuma kita nggak bawa air hangat atau di sekitar kita nggak ada air hangat, jadi kan langsung aja gitu diminum. Oke, berarti boleh. Sama-sama efektif, tapi kembali lagi ke kita masing-masing nih maunya gimana gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah gangguan lambung nih, Kak Putri sendiri pengalamannya gimana nih Kak? Pernah dong ngalamin pasti? Pernah, dan aku tidak suka. Ternyata kayak gitu loh rasanya. Waktu itu tuh pemicunya gimana tuh? Kemarinnya tuh aku kayaknya lupa makan malam. Terakhir aku makan itu jam 5 pokoknya, habis itu aku nggak makan. Nah, pagi-pagi itu aku nggak sarapan, aku langsung minum yogurt. Nah, minum yogurt itu aku gini, nanti lah makan, tapi udah ada emang sinyal dari tubuh. Sinyalnya itu perutnya kita tuh kayak ngerasa gimana ya, pernah ngerasa perut getar gitu nggak, grrrr gitu. Iya. Itu ternyata emang sinyal lapar gitu, cuma aku nggak makan, nantinya lah dah. Iya. Dan aku waktu mau makan tuh ternyata aku udah mual, udah muntah. Udah kerasa mualnya. Udah, ternyata itu udah mual, dan aku sampai pusing, sampai keringet dingin itu gitu, sampai aku izin kan. Pulang dah aku, terus minum Amoza langsung gitu. Nah, terus pas minum Amoza gimana tuh? Nah, itu waktu itu tuh karena emang dia udah memicu mual ya. Nah, itu agak mual emang karena kandungan apa ya itu ya, kayak ada bau yang aku nggak suka emang, dari kayak kurang suka sama Amoza kalau lagi kambuh gitu. Cuma nantinya tuh setelah aku bawa tidur tuh mau dia gitu. Cuma aku emang nggak makan karena dia micu gini ya. Berarti gitu. Di saat Kak Putri lagi kambuh nih nggak makan emang? Iya, aku diminumin Amoza aja. Amoza sama air hangat, tapi kalau Amoza aja tuh aku nggak bisa, nggak ada sensasi hangatnya gitu loh. Gimana ya, kayak udah kebiasaan. Jadi kayak aku ini air hangat sedikit. Tapi dia kan memang Kak kalau kita nggak campur sama apapun. Sama aku tambahin, tapi aku nggak tambahin jeruk nipis. Pernah aku tambahin jeruk nipis dan itu enak sih. Tapi aku juga pernah nih Kak, kita ngomongin masalah gangguan lambung ya. Aku tuh udah cukup lama punya keluhan lambung sebenarnya. Memang udah ada kayaknya dari aku SMA gitu. Berarti udah berapa tahun yang lalu kan? 5 tahun yang lalu mungkin. Itu awal mula, ini ternyata gangguan lambung. Aku nggak tahu. Jadi tuh yang namanya anak masih remaja ya, makan suka-suka gitu kan. Makan ini itu sembarang kayak gitu, pokoknya sembarangan, secara pola makan pun sembarangan kan. Akhirnya aku mual terus sampai sampai muntah. Terus akhirnya baru nih aku tahu, ini asam lambung ternyata. Jadi dari sana tuh aku mulai kayak aware gitu sama harus ngejaga pola makan, harus ngejaga makan, maksudnya kayak jangan makan yang terlalu pedas, jangan makan yang terlalu asam gitu. Cuman tuh aku pernah juga merasakan di mana asam lambungku ini tuh udah nggak kambuh-kambuh lagi nih. Aku nggak tahu kenapa bisa merasakan hal itu, tapi asam lambungku nggak kambuh-kambuh lagi. Cuman belakangan ini ternyata mulai muncul lagi asam lambungku. Nah, setelah aku pikir-pikirkan, ini tuh ternyata memang dari gaya hidup. Dari entah pola hidupku kayak gimana, pola makan kayak gimana. Mungkin di saat dia nggak kambuh itu ya di saat
aku lagi bener nih, lagi waras bener, udah sadar, lagi sadar-sadarnya mau menerapkan pola hidup yang baik, mau menerapkan pola makan yang baik. Terus mungkin dia kambuh lagi ya karena itu seperti yang sering kali Pak Putu bilang, emang permasalahan lambung tuh harus kita selesaikan sampai ke akarnya. Jadi memang harus yang pola makanmu udah bener nggak, pola hidupmu udah bener nggak, tidur pun juga ini ya, dari pola tidur tuh juga cukup ngaruh gitu. Jadi memang yang namanya permasalahan lambung nggak ujuk-ujuk kita punya keluhan lambung terus diselesain sama nih Amoza gitu, nggak bisa ya Kak ya. Jadi memang harus ini ada si Amoza tapi ada dari juga dari diri kita sendiri berniat kayak aku mau sembuh, gimana ya caranya. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita yang harus kita ubah gitu ya Kak ya. Harus hadir, harus sadar. Benar. Kalau lagi punya keluhan apa-apa gitu, harus tahu pemicu sampai bisa kayak gitu tuh apa sih? Nah gitu. Ya benar, kita harus pikirkan. Iya benar. Sebenarnya boleh aja sih mau makan pedas, mau makan asam, berminyak, bersantan itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Gitu. Harus tahu diri. Iya betul, tahu diri. Apalagi udah punya asam lambung gitu. Punya asam lambung kan harus sadar diri ya. Karena kadang memang kalau aku pribadi yang ngerasa punya gangguan lambung tuh, aku masih bisa Kak makan yang asam-asam. Aku tuh suka makan yang asam-asam. Terus makan yang pedas-pedas bisa, tapi memang itu tadi harus ngerti tubuh kita nih tuh apa ya, kayak mau tawar, bahasa istilahnya tawar, kayak tubuh kita nih mau sampai sejauh mana sih toleransinya gitu sama rasa-rasa pedas dan rasa asam itu. Tapi yang paling ngaruh banget di aku yang kayak bisa banget jadi pemicu tuh pikiran sih Kak. Pikiran. Jadi kalau stres buat konten gitu ya. Kalau stres karena apa gitu langsung kayak gitu naik asam lambungnya. Tapi aku tuh juga misalnya ini udah ngerasa perut gak enak, aku langsung minum Amoza sih. Jujur bukan yang gimana-gimana ya. Karena itu tuh mengganggu Kak. Jadi aku tuh mau kayak pengobatan cepatku, aku minum Amoza. Dia memang nggak yang langsung instan set hilang gitu, enggak. Tapi kayak nanti misalnya aku minum pagi, siangnya udah mendingan. Dan dia nggak akan micu jadi parah gitu loh. Nggak yang sampai harus suntik, nggak yang sampai gitu. Tapi aku pernah loh di fase itu pertama kali seumur hidupku Kak. Aku asam lambung sampai disuntik karena tidak ada Amoza. Takut sebenarnya kayak gitu. Iya. Padahal apa ya, enteng itu. Sebenarnya iya benar. Enteng. Aku tuh ngelihat orang-orang cerita gitu ya, saya asam lambung sampai opname, saya asam lambung sampai disuntik sampai ini tuh. Terus aku tuh mikir kayak emang iya sampai kayak gitu. Ternyata aku dikasih rasain sendiri. Suntik dah lu. Tapi memang separah itu ya Kak asam lambung. Padahal pemicunya tuh kayak ya udah karena cuman telat makan, cuman karena pikiran, hal yang sebenarnya tuh sepele gitu ya. Tapi dampaknya siapa sih yang lupa makan gitu? Siapa sih yang sampai enggak makan ternyata ada? Iya, ternyata ada. Iya. Tapi namanya orang ya. Maksudnya kayak kita kan kesibukannya juga. Iya, benar. Makanya itu ada si Amoza ya kayak. Makanya aku kayak apa sih ya, suruh selalu temen-temenku tuh kalau emang dia telat makan, yang makannya sedikit itu. Apalagi dibilang kalau ya pernah nggak dengar kalau lagi kambuh atau punya asam lambung itu makan sedikit tapi seringnya gitu. Iya, benar-benar. Itu kan katanya nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Karena lambung tuh terus bekerja gitulah pokoknya, lambung tuh terus bekerja, jadi lambung tuh juga perlu istirahat. Aku baru tahu loh ini. Nah temenku tuh yang di sebelahku tuh pokoknya aku udah suruh jangan makan terus gitu. Dia tuh makan terus karena lagi itu program mau menaikkan berat badan gitu. Tapi jadinya dia malah ke asam lambung gitu. Karena mungkin kayak logikanya lambung itu bekerja terus-terusan gitu ya. Iya, benar. Masuk akal sih itu kenapa dia asam lambung gitu. Nggak ada yang nanya Rel? Ada nih. Ada yang nanya. Ada yang bilang nih pernah pakai Amoza bikin lambung adem dan nyaman. Tapi emang iya loh. Iya, begitu emang. Ini tuh kayak tenggorokan langsung dingin. Terus jalan nih di sini nih di pencernaan rasa dingin. Langsung gini ya, langsung di tuang gitu aku nggak pernah nyampur pakai air hangat karena aku justru suka sama rasanya yang pedes, gitu kan? Manis dikit kayak gitu sih.
aku lebih suka dengan rasa itu daripada harus dicampur sama air karena menurut aku akan mengganggu rasa aslinya gitu. Kalau Kak Putri tim dicampur air? Aku tim dicampur air hangat. Balik lagi emang preferensi masing-masing. Iya benar, tapi emang efektifnya itu ternyata sama gitu kan. Nggak cuma aku ngomong aja nih kan, berarti kan kamu juga udah gitu. Iya, benar. Aku udah gitu. Nah terus ini ada yang nanya nih Kak, kalau udah biasa minum obat lambung di warung, terus aku minum Amoza, obat biasanya berani aku lepas nggak ya? Capek minum obat warung terus. Jadi misalnya nih udah biasa minum si obat terus mau beralih ke Amoza gitu, bisa nggak sih ngelepas si obat kimia itu? Sebenarnya warung sih itu bisa aja kan, bisa aja tergantung mindsetnya aja sebenarnya. Kalau kamu bisa nggak gitu, kenapa harus minum double gitu kan, kenapa harus minum obat double gitu, tapi emang harus percaya dulu gitu. Harus yakin dulu ya Kak ya. Yakin dulu, kalau emang nggak yakin mah nggak bisa gitu. Karena emang kan balik lagi mungkin perbandingannya si obat yang biasa di warung itu lebih cepat, tapi gitu. Ini kan butuh proses gitu ya. Jadi tapi dari yang kita tadi omongin itu real kan? Maksudnya prosesnya itu cuma sebentar itu. Iya, efektif pagi minum. Nanti siang, sore, malam itu udah nggak ada. Nah, kalau obat lambung itu kan kita minum nih, nantinya udah memang udah reda. Cuma itu dah nggak baik untuk jangka panjang. Gitu. Baca aja deh ya kan, bisa dibaca itu kan yang benar-benar iya, tidak untuk jangka panjang gitu. Iya benar-benar. Ada efek samping gitu tulisannya. Iya benar. Jadi memang bisa ya kayak asalkan juga kita punya kita bisa berpikir realistis nih kalau obat herbal memang nggak yang instan gitu, tapi dia bisa membantu penyembuhan secara jangka panjang gitu ya kayak bisa untuk perawatan jangka panjang, misalnya udah selesai pun nih kita udah ngerasa oh udah baik-baik aja nih, udah nggak pernah kambuh, tapi kan tetap kita harus merawat ya, harus ada maintenance-nya gitu. Dan Pak Putu tuh sering banget juga bilang kalau mau misalnya nih kita beralih ke herbal pelan-pelan, nggak harus Amoza, ya kan? Terus air hangat nih? Boleh, air hangat dulu boleh, atau enggak air tajin itu. Rebusan beras itu ya. Dari beras ke nasi, terus ambil cairan yang paling kental itu diminum 3 sendok gitulah. Kakak pernah nggak sih minum itu? Aku nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Tapi mungkin sama air hangat itu ngebantu. Air tajin itu aku nggak pernah. Ngebayanginnya mungkin itu kayak kalau orang Bali itu ada namanya air titisan gitu loh. Jadi dia emang pengganti susu gitu. Mungkin air tajin tuh kayaknya ini deh juga disebut. Aku nggak pernah. Cuma rasanya mirip-mirip gitu. Cuma banyak banget emang yang udah nyobain metode itu ternyata. Dan bisa berhasil. Memang ngebantu. Jadi dia nggak punya pilihan nih. Aku nggak mau Amoza gitu kan, karena kan itu pribadi sendiri kan. Ada juga yang milih ya udah aku Amoza aja. Ada juga yang kayak dia udah tahu nih kandungan Amoza ini apa aja, dia coba buat di rumah itu bisa gitu. Cuma memang yang kayak gitu tuh perlu waktu gitu. Iya kan? Balik lagi kan yang namanya kayak emang nih bener gue mau bawa jahe sama kencur nih di tas gitu kan. Iya. Atau gue mau bawa Amoza aja gitu. Nah, iya. Nah, coba kita lihat ya, ada yang tanya-tanya lagi apa enggak nih, Kak? Berapa yang nonton? Suaranya ke 78. Udah banyak banget nih yang nonton nih. Ada yang nanya enggak ya? Udah, enggak ada yang nanya lagi nih, Kak. Enggak ada yang nanya. Nah, tapi mungkin nih, Kak, aku ada pertanyaan lagi nih. Kan kita udah ngobrol-ngobrol nih soal kayak gejalanya apa, terus pemicunya apa, cara menanganinya. Nah, supaya mudah diingat dan bisa kita langsung praktikan nih Kak. Menurut Kakak apa sih 3 hal terpenting yang bisa diterapkan supaya lambung mulai tenang, lambung itu bisa lebih tenang mulai saat ini? Yang pertama, atur pola makan. Atur pola makan, oke. Jangan sampai telat makan. Terus kalau bisa kurangi pedas, asam, sama berminyak. Coba aja ini dulu. Pasti nggak perlu nyoba kedua sama yang ketiga gitu loh. Itu dulu, atur pola makan. Terus yang kedua itu yang paling penting adalah kelola stres dan coba pola hidup yang sehat. Jadi kalian bisa cukup tidur, jangan begadang, dan atur pola stres gitu. Kayak ini terlalu aku overthinking nih, nggak usah lah aku pikirin gitu.
Terus yang ketiga, coba ikhtiar alami sama Amoza. Ikhtiar. Iya, karena Amoza ini beneran bantu rawat lambung ya, dan ini aman untuk jangka panjang. Ini beneran aman. Beneran udah terbukti valid iya, ya Kak ya? Betul, valid. Ada juga loh yang ini cuma pakai berapa ya, terapi 30 hari itu kayaknya. Terapi 30 hari itu sama Amoza. Di bulan kedua sama ketiga dia emang udah gak ngerasa lagi keluhan lambung gitu. Tapi dengan catatan itu ya, yang pertama pola makannya dilihat sama apa sih yang paling gini tuh, kelola stres gitu. Kelola stres. Nah, ngomongin Amoza dan tadi sempat Kak Putri mention soal perawatan 30 hari. Iya, betul. Nah, kita udah pasti tahu ya, mungkin juga yang nonton pernah tahu nih, Pak Putu pernah ngadain seminar asam lambung dan perawatan pendampingan penyembuhan 30 hari ya Kak ya. Nah, kira-kira ada nggak nih bisikan-bisikan acara selanjutnya? Karena aku lihat-lihat udah lama nggak ngadain ya. Karena kita nyari orang-orang yang emang mau kan. Yang kayak bukan cuma sekedar gitu loh. Nah, itu udah aku bilang Pak Putu tuh berhasil di dua kali pendampingan itu. Jadi pokoknya di batch yang pertama dan kedua itu udah berhasil. Nah, batch ketiga ini kita belum adain karena kita masih nyari orang dulu kan. Siapa sih yang emang bener-bener mau gitu. Karena susah loh emang fokus 30 hari itu. Cuma setelah aku coba baca-baca di dalam grupnya itu, cuma emang banyak sharing pendapat. Jadi bisa sharing juga di sana kan ya. Nggak cuma 1-2 orang aja yang ikut, kayak waktu itu tuh maksimal 20 orang aja yang dibina sama Pak Putu. Ya, karena pasti ada maksimal orangnya supaya lebih kan, fokus juga kan. Dan dia tuh sampai nanya kalau makan ini boleh nggak, ayam diginiin boleh nggak, sampai kayak gitu. Jadi bisa konsultasi juga ya Kak ya? Kan yang jawab emang langsung Pak Putu sih itu. Kalau saya jalan di jam segini tuh ada ngaruh nggak, sampai kayak gitu loh. Oh iya? Iya. Aku sampai kayak gue kalau ditanya ini ntar gue yang asam lambung. Stres gitu. Kepikiran. Kamu gimana mau jawabnya? Nah, tapi kan tadi Kak Putri sempat mention nih ada yang berhasil menjalankan program itu di batch 1 dan batch 2. Ada nggak nih ceritanya? Mungkin Kakak tahu nih ceritanya, testimoni dari orang itu tuh gimana nih? Kayak keluhan awalnya dia gimana, terus kebantunya tuh gimana, bisa kebantu dengan adanya programnya Pak Putu ini? Itu karena udah lama sih ya, aku ngingetnya pokoknya ini ibu-ibu dan beberapa ibu-ibu bapak-bapak lainnya kan ya. Yang bapak-bapak ini dia tuh sampai pokoknya bawa, kan kita ngadain seminar nih di kantor. Dia datang terus dia sampai bawa nasi di tasnya. Karena takut telat makan sama takut lambungnya kambuh. Sampai kayak gitu tuh bapak-bapak. Terus diajak seminar kan, udah seminar, dia sampai permisi, Mbak saya mau makan dulu ya gitu. Dan datengin seminar tuh kita juga makanannya sehat semua kan, rebus-rebusan semua dikasih. Rebus-rebusan sama minum Amoza tuh juga kok dikasih tahu sama Pak Putu. Terus setelah dia ikut seminar, dia daftarlah panduan 30 hari ini. Sebulan aja nih, dia pokoknya ngabisin 4 kota atau 5 kota ini. Itu selama sebulan? Iya, sama Paras Klasik. Disaranin sama Pak Putu tuh coba 1 kotak dulu, emang nggak langsung 4 bulan, 1 kotak dulu. Kalau di minggu pertama emang dirasa itu cocok, baru aja kamu boleh lanjut gitu. Kalau enggak, ya enggak gitu kan. Bapak ini tuh ngerasa mendingan tuh di minggu ketiga kayaknya. Di minggu ketiga tuh dia udah bisa nggak bawa makan siang kemana-mana itu ke tasnya. Coba deh. Tas yang kecil, seorang bapak-bapak gitu kan, dia tuh sampai bawa makanan menyelipkan nasi di dalamnya. Aku sampai kayak, aku sedih kayak. Iya. Prihatin gitu lah ya. Sampai segitunya loh. Gitu, sampai segitunya loh orang di sini gitu. Ibuku pun punya asam lambung, tapi nggak sampai kayak begitu gitu kan. Berarti kan aku di ibuku tuh masih tahap normal, dia tuh udah termasuk agak gini lah ya. Udah agak tahap berat, lanjut, tahap tidak normal lagi. Kasihan gitu kan aku. Terus ternyata bapak ini bersyukur ikut panduan 30 hari ini. Sampai sekarang kayak dia masih order deh itu Amoza. Berarti ya untuk tapi, perawatan jadinya ya. Kan yang perawatan yang diminum sekali di pagi hari itu. Ada banyak juga ceritanya kok, dari ada ibu-ibu tuh, aku lupa juga
pokoknya itu udah yang nanya-nanya terus tuh, boleh nggak aku makan ayam diginiin gitu. Iya, kalau aku makan daging ini boleh nggak gitu. Berarti kalau yang ikut acara itu bebas berkonsultasi ya Kak ya? Karena kan itu masuk ke grup tuh. Memang langsung dijawab sama Pak Putu udah. Kita mah nggak ikut, aku cuma mantau testimoni-testimoninya aja gitu. Iya. Berarti akan diadakan lagi nggak nih Kak? Ada dong. Ada gitu. Yang penting ada yang minat dulu. Nah nih teman-teman nih, siapa tahu yang minat yang ada di Bali boleh banget ya nanti. Iya. Kalaupun nggak di Bali, paling ikut yang online. Iya, ada kan yang online. Webinar dulu, karena kan kita TikToknya tuh dari WhatsApp, jadi dari segala aja bisa. Kalau emang dia lagi di luar daerah Bali, pasti dari lewat webinar dulu, terus nanti kalau emang yang mau ikut panduannya boleh. Pokoknya maksimalnya cuma 20 gitu, 20 apa 10 ya, dikit biar lebih fokus. Gitu lebih fokus, iya benar. Nah, tadi ada yang mau aku tanyain, kenapa aku lupa? Terlalu fokus ini ya. Sebentar, belum ada yang nanya lagi nih. Belum ada. Nah, tadi kan Kak Putri sempat mention bapak-bapak yang tadi minum Amoza, perawatannya minum Amoza sama minyak Faras Klasik. Dan itu minyak Faras Klasik gimana? Gimana sih kombinasinya antara kedua hal itu untuk meredakan gangguan lambung? Iya, kalau minyak Faras Klasik itu kayaknya penyembuhan dari luar ya, dari luar. Nah, aku belum baca terapinya tuh kayak gimana dari Pak Putu, tapi normalnya tuh udah pasti dibalur di dada, karena kan ada dada terasa perih tuh. Ulu hati kan di sini, iya di perut bagian atas ini. Dari sini sampai sini tuh, kan bagian pencernaan tuh itu bisa dibalur sama di telapak kaki, kan ada sel-sel meridian sel-sel meridian di situ sih normalnya. Cuma mungkin kalau emang ikut panduannya Pak Putu, mungkin ada disuruh apa kan, mungkin berjemur lah, berjalan. Adalah pasti tips-tips tambahannya gitu, ya. Cuma aku nggak baca itu, karena aku bacanya itu sih yang kayak kenapa jadi Pak Putu kayak pakar gizi ya gitu lah maksudnya. Pak Putu kan ownernya Faras nih gitu. Ketika ditanyain hal kayak begitu gitu kan, lucu, aku lihatnya tuh lucu gitu. Ya ampun, karena aku tuh dulu meremehkan orang asam lambung gitu loh. Oh iya, maksudnya meremehkan gimana nih? Maksudnya kayak kok bisa sih asam lambung gitu? Iya. Apa aja yang kamu makan sampai bisa kayak begitu gitu loh. Ternyata temanku tuh yang intensitasnya sering minum kopi, kan banyak coffee shop gitu, coffee shop yang di mana-mana sekarang kayak tiap pengkolan tuh ada gitu. Nih kita jalan ke depan aja udah coffee shop. 3-2 gitu. Iya. Itu udah apa sih gaya hidup yang terlalu modern gitu ya. Emang nggak salah minum kopi. Salahnya tuh berlebihan iya, gitu. Benar. Dan tidak tahu kondisi tubuh masing-masing. Iya benar. Dia udah tahu dia asam lambung, tapi dia tetap nih beli kopi, apalagi kopi yang kayak strong gula gitu. Yang itu juga gula kan juga sih pemicunya. Gula yang katanya pemicu kan. Berarti kalau penggunaan minyak Faras dan Amoza tuh kedua hal itu emang mesti dikombinasikan ya kayak untuk mengatasi gangguan lambung. Ya minyak Farasnya untuk pengobatan dari luar, Amozanya untuk pengobatan dari dalam gitu ya. Iya benar. Tapi nih mungkin aku mewakili orang-orang di luar sana nih, mungkin ada yang tanya nih, kalau mau pakai minyak Faras aja bisa nggak efektif nggak? Atau pakai Amoza aja bisa nggak efektif? Kalau pakai salah satunya aja nih Kak, masih bisa efektif nggak? Kalau dari sepengalamanmu pun, pengalaman yang di sekitar kita ya. Cuma apa sih yang nggak terlalu asam lambung itu loh, yang kita emang nggak punya GERD banget nih gitu kan. Itu udah tergantung kita sekarang ngalamin nggak GERD apa nih. Kalau emang kamu GERD kronis, tukak lambung, udah terus kayak udah tahu luka di lambungnya, udah endoskopi gitu ya, ya pasti disaranin atau kita emang saranin tuh minyak Faras Klasik sama Amoza gitu. Tapi kalau emang kayak cuma sekedar muncul tuh, Amoza aja tuh udah oke banget. Iya kan. Karena jarang kayak aku nih kan karyawan Faras ya yang emang giniin Amoza, dia itu kadang yang konsultasi itu emang udah punya keluhan GERD yang 2-4 tahun gitu loh. Lama banget ya. Iya, makanya kayak
Dan mereka disaranin pakai Faras Classic dan Amoza tuh mereka mau coba gitu. Iya. Tapi memang Amoza ini emang untuk terapi yang 1 minggu doang kan gitu. Karena kan diminumnya 1 botol sehari tuh, dia untuk perawatan lambungnya dulu. Atau kadang kayak orang tuh itu udah kasihan gitu kan ya nyobanya, ya udah. Ada juga customerku yang kayak dia tuh minum separuh gitu loh. Padahal itu harusnya sekali teguh gitu. Amozanya diminum separuh. Separuh tapi efektif di dia. Tetap efektif iya, tapi efektif di dia ya. Tapi kita kan nggak nyaranin. Iya, tapi kan jadi kayak dia tuh 1 kotak nih bisa untuk 2 minggu gitu. Gitu. Iya, tergantung orang lah ya kayak balik lagi. Karena dia ngaku itu efektif di saya gitu. Kita kan emang nggak nyaranin gitu. Kalau bisa sekali aja karena ini kan alami, nggak boleh disimpannya terlalu lama dan dia membenarkan saya nggak nyimpennya lama gitu. Saya nyimpen di kulkas, saya konsumsi untuk nanti gitu. Jadi kan 2 kali sehari tuh sama dia 1 kotak untuk 2 minggu gitu. Oh, tetap 2 kali sehari tapi sama. Iya benar. Tapi sebenarnya hitungannya sama aja dosisnya ya yang masuk ke tubuh. Iya. Oke. Berarti kan mungkin sebenarnya dia nggak terlalu yang GERD parah. Iya. Yang masih bisa ditanggulangi dengan itu cara itu gitu, 1 botol 2 kali gitu. Oke. Lucu juga ya. Iya, aku ketawa aja. Tapi kalau emang efektif di dia sih dan kayak dia udah fine aja ya udahlah. Iya. Nah, tadi kan udah kita bahas nih Kak. Kayaknya udah banyak banget yang di ini ya yang kita bahas ya. Terus tadi juga udah disimpulkan poin-poin pentingnya nih. Yang pertama atur pola makan, terus yang kedua manajemen stres karena ini penting banget sih. Kayak kita yang muda-muda pun udah stres loh. Maksudnya stres tuh kayak entah mikirin apalah, ada lah. Bukan orang tua aja yang stres ya. Kita juga. Bocil ini. Makanya kan juga yang punya keluhan lambung kan seumuran kita anak-anak remaja gitu kan udah mulai ada yang itu dah kena gangguan lambung ya kan Kak. Adikku udah juga. Nah itu kan makanya pentingnya manajemen stres. Terus yang ketiga ikhtiar alami dengan Amoza. Nah udah dapet nih poin-poin pentingnya dan tadi juga udah banyak sharingnya ya Kak ya. Nah sebelum kita tutup live kali ini, tadi kan kita udah bahas-bahas putar si Amoza ini. Mungkin teman-teman yang menonton ada yang ngerasa tertarik dan ingin coba atau mau konsultasi atau tanya-tanya dulu gitu ya Kak ya. Bisa banget langsung chat melalui DM di TikTok Farah Sadan ini atau satunya TikTok Amoza Herbal. Nah, nanti akan ada tim yang ngelayanin ya kayak konsultasi dulu pun boleh, tanya-tanya dulu boleh. Boleh nanya, boleh kayak cuma sekedar pola hidup apa sih yang ini mau cerita mau curhat pun boleh ya kayak boleh banget. Kalau kita sih emang kesannya kayak apa ya sih ya ini pola hidup ini, tapi kalau emang dibaca sekedar atau kayak gimana nggak dijalanin tapi pengen sembuh itu nggak bisa. Iya, oke. Terima kasih Kak Putri udah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Terima kasih juga untuk Sobat Faras yang sudah menonton live hari ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di live berikutnya. Salam sehat, kaya bahagia. Bye-bye.